guys, welcome back to my YouTube channel. Nama aku Fenya, dan di video kali ini aku bakal ngebahas soal skincare. Skincare yang akan aku bahas itu adalah sunscreen. Jadi buat kalian yang penasaran kira-kira rekomendasi dari aku tuh apa aja sih sunscreen yang harganya affordable dan juga bisa melindungi kulit kalian, tonton videonya sampai habis ya. Nah, kalau misalnya kalian itu sering untuk beraktivitas outdoor atau di luar ruangan, otomatis kalian akan langsung terpapar sinar matahari. Dan pastinya itu sebenarnya nggak boleh banget guys. Kenapa? Karena sinar matahari itu kalau misalnya kira-kira jam 12 siang ke atas, itu pasti bikin muka kita jadi gosong dan bisa jadi tanda-tanda penuaan loh. Makanya untuk menghindari itu kita butuh yang namanya sunscreen. Jadi di video ini aku akan kasih tahu rekomendasi sunscreen yang cocok di kulit aku dan harganya juga affordable, terus gampang pasti dicari. Disclaimer dulu ya guys, kalau misalnya ini cocok di kulit aku bukan berarti cocok di kulit kalian, karena masing-masing kulit itu beda-beda ya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan kalian, dan kalau nggak cocok langsung di stop aja. Oke? Sunscreen yang pertama itu adalah Skin Aqua. Jadi ini juga aku pernah bahas di video eye cream aku, yang aku juga akan sertain di description box buat kalian yang pengen tahu kira-kira rekomendasi eye cream aku apa, itu bisa dicek di bawah ya. Dan ini aku khususin untuk aku pakai di daerah area bawah mata. Skin Aqua UV Mild Milk Dry to Sensitive Skin. Ini tuh SPF-nya 25 PA++, dan ini juga bisa kamu pakai di muka, bukan cuma di area bawah mata aja. Karena ini sensitif, jadi aku buat di area bawah mata ide doang sih. Cuma sejauh ini emang cocok di aku, dan aku juga rekomendasiin buat kalian, terutama buat yang mukanya tuh suka sensitif atau kemerahan. Ini cocok banget, harganya juga affordable dan gampang didapetin. Terus ini juga teksturnya ringan. Kalau misal kalian apply ke muka, itu awalnya akan kayak kerasa lembab dan juga agak dingin sedikit sih. Tapi itu di kulit aku ya, aku nggak tahu efeknya di kulit kalian gimana. Cuma ini emang bener-bener kayak menenangkan kulit banget. Jadi kalau misal kalian itu kulitnya sensitif dan mungkin sering di ruangan ber-AC, kayak cocok sih. Karena kalau misal kulit itu sering di AC, otomatis bakal kering banget kan. Dan ini juga salah satu yang bisa menenangkan kulit muka aku. Next yang kedua, ini aku juga dari brand Skin Aqua, UV Moisture Milk Longer UV Protection, yang SPF-nya itu 50 plus PA+++ ya. Dan ini juga sama kayak yang tadi, bisa untuk badan dan juga muka. Tapi kenapa aku pakai ini? Karena juga ini sama ya, teksturnya sama yang ini tuh sama-sama ringan. Affordable, terus kamu kalau misalnya mau dapetin ini juga gampang. Cuma kalau ini, kalau mau di-apply itu sebelumnya harus dikocok dulu, dan teksturnya jauh lebih ringan daripada yang ini. Cuma kalau yang ini perlindungannya lebih double lagi nih guys. Jadi kalau misalnya kamu pengen ke outdoor, ini juga bisa melindungi kulit muka kamu. Dan kalau ini dipakai sebelum makeup, jujur ini bagus menurut aku, karena emang awalnya sih agak berminyak ya, tapi lama-lama setelah dia meresap ke kulit, karena ini meresapnya lumayan cepat, jadi dia tuh emang kayak melembabkan tapi nggak bikin kayak kulit berminyak banget gitu loh. Kayak pakai sunscreen yang berat, pasti kalian pernah juga kan nyobain sunscreen yang berat tuh gimana efeknya. Nah kalau yang ini tuh bener-bener ringan, dan kalau kamu habis pakein ini terus abis itu selang kayak 10 menitan abis itu pakai makeup aku juga nggak keriting dan bikin muka jadi lebih lembab. Jadi ini kayaknya kalau untuk base juga oke sih. Dan aku mau kasih tau ke kalian kalau ini adalah botol kedua aku. Jadi saking aku emang butuhnya dan sering pakai ini, aku repurchase lagi dan gak nyesel. Selanjutnya ini juga adalah brand yang kayaknya influencer tuh banyak banget pakai ya, yaitu adalah La Coco. La Coco ini juga keren guys, karena SPF-nya juga 50 PA++. Dan ini klaimnya itu adalah moisturizing, brightening, UV protection, and also non-comedogenic tested. Jadi kalau menurut aku ini tuh teksturnya agak lebih berat daripada yang Skin Aqua tadi.
melembabkan banget, bahkan lebih lembab dari yang ini. Jadi kalau misalnya kalian emang kulitnya kering, bisa dicoba nih pakai yang ini. Kalau pertama kali ini dipakai, ini tuh nggak nimbulin white cast di muka aku yang kayak banyak dan mendek gitu, enggak. Cuma pada saat aku itu kemarin sempet olahraga, terus aku pakai ini, kalau pas udah keringetan itu emang agak kayak ada putih-putih gitu di muka. Cuma kalau menurut aku ini emang bagus sih. Jadi kalau misalnya kalian pengen coba untuk yang brand La Coco, kayaknya bisa untuk masuk ke list kamu. Nah, the best of the best sunscreen yang affordable dan aku repurchase terus itu adalah ini ya guys, RX yang Aloe Soothing Sun Cream. Ini SPF-nya 50+, PA+++. Jujur ini adalah holy grail aku kalau misalnya kulit aku tuh super lagi kering banget. Jadi kalau misalnya aku itu nggak mau pakai moisturizer, aku pakai ini juga udah oke, karena ini bener-bener melembabkan. Dan memang ini kalau misalnya di kulit aku pribadi setelah dipakai, diaplikasiin, itu lembab dan emang kayak berminyak gitu. Jadi kalau misalnya muka aku emang lagi kering, bener-bener dehidrasi, ini tuh cocok banget di aku. Dan ini udah ketiga kalinya aku beli guys. Jadi ini bener-bener rekomendasi aku yang paling-paling ya guys. Tapi kalau bisa dibandingin yang ini sama yang Skin Aqua, sejujurnya sama-sama kecintaan aku dan sama-sama SPF-nya 50+, PA+++. Jadi sebenarnya sama, cuma teksturnya aja yang beda. Kalau ini benar-benar ringan tapi agak minyakan ya. Jadi harus dikocok dulu baru di-apply, tapi ini benar-benar light banget teksturnya. Tapi kalau misalnya ini itu sebenarnya sama kayak namanya ya guys, Aloe Soothing Sun Cream. Jadi ini benar-benar krim guys. Untuk melembabkan muka, dan ini juga ada aloe veranya. Jadi otomatis bisa ngebuat kulit kamu juga terdehidrasi dengan baik. Anyway, aku mau kasih tau ke kalian kalau misalnya sunscreen ini ketika aku pakai, ini tuh bener-bener bisa ngebuat kulit yang kemerahan itu lebih kalem pakai ini. Dan abis itu kalau misalnya aku banyak bekas jerawat, kadang bisa tersamarkan kalau sering pakai ini. Bukan cuma untuk kulit kering, tapi ini juga bisa untuk kulit yang berjerawat. Karena jujur aja pas aku lagi berjerawat, aku tuh pakai ini dan emang menenangkan dan gak bikin aku makin breakout. Makanya aku udah research dulu kira-kira apa aja sunscreen yang emang kandungannya itu cocok untuk kulit muka aku yang kadang sensitif, berjerawat, dan kadang juga kering banget. Dia guys, rekomendasi sunscreen dari aku. Yang pasti harganya affordable, terus abis itu juga gampang didapetin dan cocok untuk segala jenis kulit wajah. Cuma harus diingat yang cocok di aku belum tentu cocok di kalian. Jadi emang kalau misalnya sunscreen itu harus trial and error ya guys. Jadi harus sabar-sabar. Dan sunscreen itu wajib banget kalian pakai kalau misalnya kalian pengen kulitnya lebih sehat. Tapi aku juga akan kasih tahu manfaat-manfaat sunscreen di video terpisah ya guys. Semoga rekomendasi aku bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, and also subscribe. Jangan lupa pakai sunscreen setiap hari. Oke? Bye!